di decision making yang kita menyelamatkan mimpi kita. Pak Erick ini lebih memenangkan kepentingan dari pemain diaspora kita daripada kepentingan timnas kita yang sudah baik sebetulnya bersama dengan Coach Sintayong. Enggak. Pak Erick pasti sudah sedikit banyak membaca ya apa reaksi-reaksi dari masyarakat kita. Dan kebanyakan mereka masih belum mendapatkan jawaban seutuhnya kenapa Sintayong yang mereka anggap berprestasi mengantarkan kita sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peringkat kita naik jauh di FIFA. Jadi mereka tuh belum mendapatkan jawaban yang utuh, Pak. Ya, apa sebetulnya dosa Sintayong sehingga harus diganti? Kita di tidak bicara ini? dosa, tapi gini, tadi masyarakat Indonesia ini sekarang hanya melihat di satu titik saja. Tadi yang saya jelaskan bahwa program PSSI itu berhasil bukan hanya di tim senior loh, dan ada figur pelatih banyak yang lain yang sini. Kok nggak pernah diomongin, gitu loh. Terus konteksnya selalu ketika ini yang disalahin pemain. Pemain-pemain di buzzer habis-habis. Kasihan dong pemain. Marcelino yang menyelamatkan 2-0 ketika AFF, ya kan udah nggak jadi kayak apa-apa. Ini masa depan kita loh Marcelino. Nah jadi hal-hal seperti ini saya ingin proporsional. Bahwa apa? Kembali tim nasional ini tidak ada kultuisme. Ya, ini milik kita sama-sama, kita perbaikin sama-sama. Saya perlu dukungan supporter, saya perlu dukungan pemain, saya teruskan program yang baik, kita perlu juga dukungan pelatih. Kita proporsional. Supaya ini kembali, mimpi kita, asa kita, yang kita ini masih dapat, walaupun itu juga jarang terjal. Dan kita sudah kehilangan poin, waktu lawan China itu hilang poin. Itu. Nah, jadi artinya apa? Ya kita ini pilihan gitu. Dan percayalah, Zi, kan kamu tahu saya ini yang selalu saya bilang, saya ini kan orang yang ambisinya di hasil, bukan di jabatan. Orang memang tanya, oh gimana popularitas? I don't care. Orang di sini bukan cari popularitas kok. Kita sama-sama ditugasin, saya dapat tugas untuk perbaikan tim nasional kita, sepak bola Indonesia. Ya ini yang kita lagi lakukan sama-sama gitu. Dan it's not about me, ini is about ya sepak bola kita, ya merah putih gitu. Makanya yang saya tadi koreksi, please, ya, Anda tidak suka tapi jangan hancurkan tim nasional merah putih kita dong. Sekarang ada fiber memecah belah pemain diaspora lagi dengan pemain, so what? Ini semua orang Indonesia kok gitu. Dan kita patut bangga. Ada yang mengatakan begini Pak, kalau saya baca-baca komentar dari netizen, mereka mengatakan bahwa Pak Erick ini lebih memenangkan kepentingan dari pemain diaspora kita daripada kepentingan timnas kita yang sudah baik sebetulnya bersama dengan Coach Sintayong. Enggak. Saya sangat against pernyataan itu. Ini buat semua. Ya kan? Ini buat semua. Dan ini kita mengharapkan apa? Proper stabilitas baru yang bisa tadi mendapatkan hasil yang paling tidak predictable gitu. Ya semua nggak bisa dipredik, tapi harus kita predictable gitu. Dan 4 game ini ya emang kita ada harapan. Ranking 3 nanti playoff lagi. Ya tapi kan gini, ibarat kalau kita bisa cepat masuk, kenapa mesti delay masuk? Kan begini namanya juga manusia mimpi. Kan nggak ada salahnya kita bermimpi. Pak, problem komunikasi itu kan muncul sekarang. Selama ST itu menjabat sebagai coach, kita belum dengar itu ada persoalan pelik soal komunikasi. Tapi ketika sekarang sudah tim kita berbeda, diisi dengan banyak pemain diaspora, kemudian muncul masalah komunikasi. Tapi apakah masalah komunikasi itu hanya sebatas kendala bahasa, karena Coach Sintayong berbahasa Korea, kemudian banyak pemain kita yang berbahasa Belanda atau Inggris? Apakah hanya sebatas itu atau lebih dari itu? Saya nggak bisa judgmental, saya nggak bisa menuduh. Tapi kalau dilihat dari dinamikanya aja kalau saya. Dan kan gini,
Saya ngambil posisi yang luar biasa loh ketika saya bilang saya siap mundur setelah kita kalah sama Jepang. Orang juga mempertanyakan, nih aneh ketua umum kalah sama Jepang 4-0 marah. Bukan. Karena saya tahu the next game we lost. Kalau the next game we lost lawan Saudi itu selesai. Gitu. Dan siapa yang berjasa? Marcelino 2-0. Kalau Marcelino ngegolin 1-1 atau 0-0, poinnya cuma 1. Gitu. Dan itu bagaimana pemain bermain dengan sekuat, iya kan? Tenaga, Verdong sampai keram-keram, iya kan? Jadi itulah pertandingan yang saya mau ketika semua memberikan yang terbaiknya untuk Merah Putih di lapangan. Itu beda. Kita bisa ngelihat bagaimana ketika kita lawan Saudi Australia 1-1 itu kelihatan, oh main ini. Lawan Bahrain ya udah no comment lah. Ya kan? Tapi begitu selesai Bahrain itu drop itu. Dan kalau lawan Saudi drop, ya selesai. Poinnya hilang. Gitu. Dan Pak, ini kan pilihan yang sangat berisiko ya Pak. Ya, kontroversial, berisiko. Tapi PSSI tetap mengambilnya. Ya. Apakah memang lebih worth it mengambil pilihan ini daripada, kan ada yang bilang, timingnya yang salah. Kalau mau dievaluasi, Sintayongnya di ujung ketika sudah ada. Kita lolos atau tidak kualifikasi Piala Dunia. Tapi yang sekarang ini yang akhirnya menjadi persoalan. Dan itu beban buat PSSI harusnya kan Pak? Ya. Ketika harus mengambil keputusan dan amanah. Orang menunggu, ini berhasil atau tidak? Amanah, kan resikonya orang waktu lawan Saudi aja siap mundur kok. Itu loh. Saya nggak punya beban. Dan saya nggak cari apa-apa di sini. Gitu. Kalau tapi buat timing, kebayang nggak? Kalau kita ngambil keputusan pada saat kita, wah ini kalah sama Cina begini, udah kita putusin. Nah, bulan depannya tanding, pelatihnya belum ada, semuanya belum ada, pakai pelatih interim, ya dong. Ini kan kita berbulan-bulan, ya kan, mencari momen. Nah, kita melihat karena ini masih 3 bulan, kita punya persiapan 2,5 bulan. Dan gini, ada yang kadang-kadang lupa ya, ini tuh bukan klub loh. Ini memang tim nasional di mana-mana berkumpul, ya latihan 3 hari main. Jadi taktikalnya itu udah sangat tinggi, knowledge antara pemain dan pelatih itu mesti begini, karena udah mesti tahu, karena latihannya cuma 3 hari, gitu. Kan nggak ada waktu. Ini aja kita nyolong. Minta liga main 4 hari, berhenti sebelum, nggak ada di seluruh dunia. Liganya berhenti 4 hari sebelum FIFA Match Day, cuma di Indonesia. Dan dengan pelatih yang baru Pak, 2,5 bulan sebelum Indonesia menghadapi Australia, PSSI sudah hitung, itu cukup Pak waktunya. Ya, membangun chemistry, tactical, segala macam. Emang nggak pernah ketemu juga kan? Kan nggak pernah ketemu juga, ketemunya pas 3 hari sebelum tanding. Jadi mau pelatih lama, mau pelatih baru pun sama saja waktunya? Sama aja. Kan? Yang penting understanding, sistem, culture, dan gini loh. Dan yang menarik ya, kelas timnas sepak bola kita di Asia, itu pemain yang main di luar negeri, Jepang itu 21 pemain. Ya. Australia 19 pemain. Nomor 3 dan 4 siapa? Kira-kira nih. Indonesia dan Korea sama-sama 17 pemain main di Eropa sekarang. Artinya kelas kita udah beda. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang penonton datang ke lapangan pede, wah menang. Udah tahu ranking 120 lawan 50 masih aja yakin menang. Itu. Tapi kan itu loh yang kita mesti bangun di bangsa kita gitu, kan optimisme seperti itu juga. Ngelihatnya Zid, ketika kita menang lawan Saudi, nahan 1-1. Coba masyarakat kita yang ada di sana, Saudi. Itu mereka seperti apa? Yang biasa kesehari-hariannya berkeringat, cuman ya mohon maaf lah kerja di situ. Bagaimana auranya keluar? Iya kan? Jadi ada intangible assets yang nggak bisa hanya indices a personal agenda. Itu, oh ini aku. No, this is milik bangsa kita gitu.
betul. Pak Erik pasti sudah tahu nih kan? Bahwa profil dari pelatih baru kita, Patrick Kluivert juga sudah dikuliti. Sama, nah, fair oleh ya? media, Orang oleh netizen. Dia datang ke sini dengan segala reputasinya, ya kan? Dia punya kerjaan kok. Dia lagi ini. Kemarin waktu ketemu saya maaf, saya harus balik sama keluarga. Besok saya juga diundang ke Brazil, ya kan? Kalau pemain legenda itu duitnya dibawa kemana-mana juga dibayar gitu loh, ya kan?